Oke guys, selamat malam semuanya. Kali ini kita mulai perjalanan dari jalur. Karena kita telah melaksanakan kegiatan konser ya. Kita tadi berangkat dari sore hari sampai dengan malam hari, sekarang baru selesai. Oke, seperti yang kita bahas kemarin dalam video setup, kali ini saya akan memberikan hasil dari si DJI microphone ini ketika dipasangkan di helm full face dengan kondisi kacanya itu ditutup. Nah, di sini sih kalau saya lihat dari indikator itu terlalu over ya. Kayaknya memang si volumenya harus diturunin lagi di sebanyak 30 atau 40% maksimal sepertinya. Oke, bentar kita fokus dulu. Nah, ini ingat ya, kondisinya masih helmnya masih saya tutup dan kita bakalan record panjang. Soalnya di sini jalurnya cukup enak, namun kadang banyak juga berlubang. Sekarang masih jam 9.43. Nih, bagi kalian biasanya yang dulu pengen ke Cianjur ataupun ke Bandung tapi lewat Sukabumi, biasanya sih paling umum itu lewat jalan sini. Nah, di sisi lain memang jalan ini tuh enak, masing-masing satu jalur dan juga luas. Jadi bisa agak ngebut kalau misalkan kalian lewat jalan sini. Apalagi misalkan kalau malam. Cuman hati-hati karena banyak jalan yang berlubang. Soalnya kan saya juga pengalaman bahwa meskipun ya masih di 60 lah, cuman untuk ngehindarnya itu sulit. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana hasil suara dari si DJI Mic Mini ini disambungkan dengan si DJI Osmo 4 Action yang sedang menghadap ke depan jika kaca helmnya saya buka nih. 3, 2, 1. Nah, ini harusnya sih suara angin itu masuk ya. Soalnya dari kuping saya sendiri juga terdengar bahwa banyak sekali suara angin yang masuk. Oke, kita masih lanjut. Meskipun baru jam 10, di sini itu tidak ramai dan tidak sepi juga. Tuh, kalian bisa lihat di kiri kanan. Ya cuman kalau misalkan kalian berkendara malam, siap-siap aja di kiri kanan kalian itu banyak mobil-mobil muatan besar. Kayak kontainer, truk, dan sebagainya. Oke, ingat kan kalian perbandingannya ini ketika kaca helm saya buka. Apakah suara saya masih aman? Oh ya, terus nada bicara saya juga normal, tidak terlalu besar, kayak ngobrol biasa gitu. Oke, jalannya cukup gelap ya. Area-area tertentu di sini tuh gelap. Jadi ya kalau misalkan kalian punya lampu tembak ataupun lampu proji, jadi tempel aja di motor. Loh, soalnya kayak di kanan misalkan setitik terang, setitik lagi kosong. Kayak gitu. Cuman kadang perlu dihati-hati soalnya banyak juga kendaraan yang putar balik sembarangan, kayak langsung naik aja di trotoar gitu. Kadang kalau misalkan siang kita masih lihat dengan jelas, kalau misalkan malam terus mereka kadang ada yang gak nyalain lampu, itu susah banget buat ngenalinnya. Kayak yang di depan kan agak redup gitu. Oh, gak nyala sama sekali. Di jalan ini lumayan panjang ya. Oke, nah, cuman untuk warung-warung di sekitar juga udah pada tutup. Oh ya, nanti kita bakalan rute kita ke arah Cicurug ya.
Karena ini malam dan sepertinya sangat aman untuk record jangka panjang, jadi sekalian aja kita review skala panjang si DJI Osmo Action 4 digabungkan dengan DJI Mic Mini. Kemarin saya jelaskan juga di video bahwa saya itu memang mulai suka motoran itu karena di kerjaan ya, salah satunya orang-orangnya itu demen untuk touring gitu. Alhasil karena lingkungannya begitu ya ke bawah-bawah, tapi touring yang baik ya. Tapi di sisi lain gitu, alhamdulillah saya bisa jalan-jalan. Terus paling jauh pernah sampai ke Pangandaran. Hanya saja itu waktu touring pertama saya, touring 300 kilo lebih, bolak-balik jadi 600 kilo, dan itu lumayan. Perjalanannya itu 3 hari 3 malam. Berangkat subuh, pulang malam hari. Nah, dari situ saya banyak sekali membuat video touring, dari mulai pakai gearnya cuman kamera, terus ditambah lagi pasang action cam. Tadinya saya pasang di sini di depan. Karena action cam itu udah jadul ya, meskipun rekamnya bisa 4K, cuman untuk ketinggalan, untuk sensornya dan fitur-fiturnya udah jauh ketinggalan zaman. Jadi apalagi fitur stabilizernya, jadi kurang worth it untuk dipakai di tahun-tahun sekarang. Jadi paling saya pakai untuk video B-roll. B-roll itu ya kayak misalkan video bannya aja, atau misalkan video plat nomornya aja. Intinya mah bukan dipakai di jangka panjang. Nah, terus di akhir 2024 barulah saya upgrade ke kamera DJI Osmo Action 4 ini yang saya sekarang pakai untuk merekam. Namun ternyata si DJI Osmo Action 4 ini bisa connect dengan si DJI Mic. Hanya saja versi yang didukung itu mulai dari DJI Mic 2. Sedangkan saya itu di rumah punyanya DJI Mic 1. Akhirnya dengan pertimbangan, tadinya kan saya mau upgrade apa, misalkan kita upgrade aja ya, beli yang si transmitternya aja, si transmitter DJI Mic 2. Harganya itu kalau tidak salah 1.500.000. Cuma dipikir-pikir lagi sayang, ditambah kan bodinya itu sama, dimensi bodinya itu sama persis kayak si DJI Mic 1. Jadi menurut saya, aduh, ini kayaknya kalau misalkan dipasang di helm masih terlalu gede. Walaupun ketika si mikrofon itu pertama kali keluar itu ukurannya udah mungil gitu. Nah, akhirnya ada opsi di mana si DJI Mic 1 saya itu bisa connect ke action cam ini dengan cara kita harus punya satu paket antara si receiver dan juga si transmitter. Nah, si receivernya itu kita sambungin ke DJI Osmo 4 kita. Nah, jadi di pinggirnya itu ada lubang USB Type-C. Nah, jadi kita colok, terus barulah kita bisa pasang si DJI Mic 1 dan DJI Osmo Action 4. Hanya saja saya tidak merekomendasikan apalagi ketika dibawa di motor. Karena yang pertama, ukuran si receivernya itu gede, hampir 3/4-nya dari si DJI Osmo. Jadi kalau misalkan kita pasang nih di pinggirnya itu kelihatan besar, apalagi kalau misalkan si jalannya itu tidak rata, jadi khawatir jatuh, apalagi lama-kelamaan si USB Type-C-nya itu jadi longgar gitu. Terus ditambah lagi ketika hujan itu ya kita mau gak mau harus dicabut gitu, karena kan harus dipasang lagi, ribet lah intinya. Nah, opsi yang kedua lumayan simpel, cuman untuk kualitasnya bisa sedikit menurun, yaitu kita tinggal pasang kabel dan adapter ke Type-C.
Nah, seperti biasa kan, kabel memang untuk secara delay itu minim. Hanya saja kabel itu tidak praktis. Tidak praktisnya itu kan, saya pakai action cam ini tidak hanya sekedar untuk touring gitu kan. Kebayang kalau misalkan ada kerjaan terus pengen ngevlog dan kerjanya itu dilakukan oleh sendiri tapi pengen in-frame sendiri dari jarak jauh kan, kalau misalkan pakai kabel itu ribetnya minta ampun gitu. Belum lagi ketika kusutnya, belum lagi ngebenahannya gitu. Nah, setelah mencari-cari apa nih kayaknya, apakah ya udahlah beli DJI Mic 2 aja. Nah, ternyata di akhir 2024 ini si DJI itu ngeluarin produk yang namanya DJI Mic Mini. Dan syukurnya si DJI Mic Mini ini udah bisa connect ke segala produk dari DJI Osmo, kayak DJI Osmo Pocket, terus DJI Osmo 4 dan juga DJI Osmo Action 5. Nah, ini merupakan kebetulan yang saya harapkan, karena memang saya yang pertama kan untuk touring itu, apalagi untuk perjalanan jauh kan, nyari yang simple, nyari yang kecil tapi kualitasnya mantap dan juga bisa langsung connect. Nah, akhirnya sebelum beli saya searching dulu bagaimana reviewer menyikapi si DJI Mic ini. Nah, akhirnya ketemu di channel luar negeri karena dari mereka duluan kan yang launching. Dan ketika saya bertanya di forum itu, apakah ketika si kameranya kita matikan terus kita nyalakan ulang otomatis connect, tidak harus pencet tombol apa-apa lagi, ternyata memang langsung connect. Dan saya udah coba sendiri. Jadi misalnya gini, kita itu tuh lagi di jalan nih, kita misalkan mau rehat dulu untuk rekamnya, ya udah kita matiin aja si action cam-nya. Nah, mic-nya udah biarin aja nyala, soalnya kan bisa kuat 8 jam juga ya. Nah, ketika mau record, kita tinggal nyalain lagi. Nah, secara otomatis dia bakalan nyambung. Enaknya gitu cuy. Jadi tinggal nyalain aja, asal keduanya nyala itu otomatis bisa nyambung. Nah, jadi kan ini bener-bener kebetulan loh. Dan kalau kalian sedang ingin mulai, apalagi motovlog yang udah bisa berduit lah YouTube channelnya, ya gas aja, gak bakalan rugi kok kalian beli si DJI Osmo Action 4 ditambah si DJI Mic Mini ini. Oke, bentar ya, ini ada macet. Apakah masuk? Oh, masuk. Oke, ini masuk ya, bentar. Oke, mogok ya kayaknya. Nah, pokoknya mah kalian bisa bandingkan lah. Pokoknya ini saya kasih contoh jika misalkan kalian itu touring ataupun dipakai buat motovlog, kalian bisa cobain resep kombinasi ini antara sesama produk dari DJI. Namanya juga ya produk to produk, pasti cakep lah. Udahlah, ini cakep lah. Nah, untuk hasilnya sendiri, daripada kalian beli yang kabel ribet gitu, bejibun, apalagi kalau misalkan hujan, udah mending yang wireless aja. Nah, terus kemarin saya sempat nemu channel Indonesia yang dia udah pakai si DJI Mic Mini ini, cuman suaranya itu aneh itu jadi kayak melempem, kayak drrrr gitu. Nah, ternyata dia itu pasang SIM mikrofonnya itu longgar, tidak namanya tuh tidak ngepas, tidak apa ya namanya tuh, tidak gerak-gerak lah. Nah, harusnya kalian itu pasang SIM mic-nya itu paten. Jadi ketika dibawa di jalan itu SIM mic-nya itu enggak ketoplak, apa sih namanya itu, enggak longgar lah. Pokoknya mah kalian harus paten. Nah, karena helm saya full face kan, jadi ada ruang, ada space di dagu ya. Nah, jadinya saya bisa pasang, karena ini juga bisa magnet. Saya akalin aja, saya pasang plat besi di dalam.
ukurannya ya paling ukuran papan nama. Kemudian saya pasang si plat besi itu di dekat dagu. Terus saya tinggal tempel aja mic-nya. Jadi enak ketika kalian bongkar gampang, ketika kalian pasang juga kuat. Jadi wah cocok lah. Cuman kalau misalkan helmnya nggak full face, nah saya belum tahu nih. Cuman kan sebelumnya saya juga coba ketika si mikrofon ini ditaruhnya di baju, ternyata suaranya itu tetap terdengar. Ya memang kita ngomongnya harus lebih keras. Hanya saja kan malu lah kalau misalkan kita jalan macet ataupun misalkan lagi berdekatan dengan pengendara lain sambil ngoceh kan diliatin anjir, ganggu. Mending kan kalau misalkan full face terus ada mulutnya itu gak kelihatan lah, lebih enak, lebih nyaman juga. Mau ngobrolnya pelan, mau ngobrolnya keras juga posisi mic-nya ada di depan mulut pisan. Ya enak lah. Oke, bentar ini. Aduh, ada yang masuk. Oke, masih aman ya. Kita masih jauh, cuy, untuk pulang. Kayaknya perlu 1 jam lebih. Oh ya, kalau misalkan kalian nanya kerjaan saya itu sebagai fotografer dan videografer. Nah, ternyata dari mulai situ saya juga diajak touring itu gara-gara sering foto-foto. Alasannya ya udah ikut aja, gak ada yang motoin, gak ada yang bla 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 bla. Sampai akhirnya touring itu bisa full satu alat lengkap gitu. Dari mulai video di motor itu kita pasang action cam, terus ketika turun di motor eksplorasi kita pakai kamera, dan kalau misalkan kita butuh detail tentang landscape-nya atau suasananya pakai drone juga kan, mantep. Terus di sisi lain juga dari awalnya itu hobi kan, terus sekarang berubah jadi profesi, dan alhamdulillah bisa kemana-mana. Paling jauh 2 tahun yang lalu berangkat ke Bromo secara gratis dan malah diberi uang saku. Kapan lagi kan jalan-jalan jauh terus dibiayain, terus dibayarin. Mantap sekali itu. Nah, hanya saja sekarang kita coba nih peruntukan tentang motovlog ini. Cuman kita gak bakalan seala yang lain ya, yang biasanya ya settingan lah, terus ada aja kejadian-kejadian lah, terus random videoin orang. Itu menurut saya sih kurang baik ya. Kalau misalkan mau ngevlog ya ngevlog aja gitu, kalau mau ngobrol ya ngobrol aja, tanpa harus buat settingan, tanpa harus ngerugiin orang lain gitu. Apalagi yang kemarin itu viral itu yang istilahnya ketika disalip nih, kayak gini nih, misalkan woi ngajak balap. Nah kan gak lucu gitu. Padahal mah kan orang teh bisa lagi buru-buru gitu, atau misalkan ada apa, ya suka-suka dia lah. Oh gitu. Jadi ya kalau misalkan mau ngobrol aja santai. Tapi memang loh, kalau misalkan ngobrolnya langsung di motor itu lebih enak dibandingkan kalau misalkan saya pulang nih, terus saya edit di rumah. Misalkan perjalanan 5 menit aja itu udah bingung banget mau ngobrolin apa serius. Mau bikin narasi juga suka kurang. Kalau misalkan ngobrol jadi gaje, ngelantur. Nah kalau misalkan kita langsung di jalan gini mah enak loh, apa adanya. Jadi kita ngobrol aja gitu. Kita lihat suasana aja. Kita rekam aja. Oh ya, terus ini kita rekam itu menggunakan holder spion dari Motowolf. Itu holder yang
Bagus banget, serius. Kalian juga ada dua pilihan, bisa pasang di spion, juga bisa dipasang di handlebar. Nah enaknya gitu, jadi kalian bisa milih. Kalau saya sih ini karena handlebarnya itu udah kepake sama holder HP, terus yang spion kiri itu udah dipakai buat saklar lampu tembak, akhirnya kita pasang di sebelah kanan. Karena kan kalau sebelah kanan juga enak, yang arah dari berlawanan lebih dapat. Nah, terus enaknya kita bisa putar 360 derajat. Kita juga bisa menghadap ke kita. Cuman kali ini nggak dulu lah, soalnya pasti gelap juga kan. Kalau misalkan si kameranya menghadap ke diri sendiri. Nah, tadi suaranya gimana? Masih ada nggak? Soalnya tadi lumayan ke gajlug-gajlug ya. Karena jalanannya sangat mulus, asik, sangat mulus. Wush, ada yang nyebrang. Ini sebenarnya kalau misalkan kita tutupin, pusing, si mikanya itu ya mika standar lah. Kalau misalkan kita buka, ini jalanannya debu doang. Kita matiin lampu tembaknya. Gimana suaranya udah berubah lagi? Nah, sepertinya ini adalah video one take terlama yang pernah saya bikin di motor ya. One take terlama di motor. Nah, sebelah kiri itu rumah sakit ya. Rumah sakitnya warga Sukabumi. Soalnya yang paling deket. Aduh guys, cuman kita lagi masuk angin dikit karena nonton konsernya lumayan berangin ya. Nih kalau misalkan destinasi, bentar. Kalau misalkan ditanya destinasi touring selanjutnya enaknya kemana? Nah, pengen nyobanya ke Bandung. Cuman Bandungnya itu bukan Bandung kota, tapi Bandung yang enak jalur perjalanannya kayak Ciwidey, Lembang. Kan mantep tuh. Tapi malesnya itu lewat Cianjurnya. Lewat Cianjurnya tuh terakhir kali saya lewat ke sana ya. Itu jalannya itu masih jelek, cu. Jadi kalau misalkan lewat sana itu kencengin baut kalian lah. Soalnya kemarin juga kan ada kejadian waktu touring, sebautnya longgar sampai copot gitu, hilang. Untung nemu bengkel, akhirnya langsung diakalin gitu. Terus ketika lewat Cianjur juga pernah waktu malam-malam karena hujan, pulang touring dari mana ya? Dari Pangandaran apa dari mana saya lupa. Apa dari Tanjung Lesung gitu. Itu sama lagi, jatuh terpleset karena ketemu jalan yang rusak di belokan yang menurun. Nih, ini kalau misalkan kalian siang hari di sini itu macet, guys. Macet pisan. Pokoknya mah Sukabumi itu jalur yang macet. Nah, sekarang sebenarnya agak bersyukur karena udah ada jalan tol ya. Terus nanti jalan tol titik akhirnya sedang mau proses dibangun. Itu tembusnya di jalur tadi nih yang waktu kita dipakai jalan yang gede itu kan jauh. Jadi mantep lah, kayaknya bakal mengurangi kemacetan. Soalnya kan biasanya yang lewat sini itu yang mau pada berangkat jauh gitu. Nah, cuman ini karena saya belum nemu settingan lampu tembak yang enak buat holdernya sih.
Kemarin udah coba berapa cara ya, dua. Yang pertama itu di bagian samping shock breaker di depan, hanya saja gampang kotor karena kan posisinya itu di bawah. Nah jadi kalau misalkan kena hujan, wah udah langsung ketutup lumpur. Terus saya beli holdernya, itu masih dipasang di shock breaker depan, holdernya itu kiri kanan. Nah ternyata masalah barunya itu, karena kan kalau misalkan kita biar si lampu tembaknya itu kuat, ya diperkuat lah masangnya. Nah seal shock breakernya itu jadi bocor, bahkan kiri kanan. Awalnya sih belum nyadar gitu, itu gara-gara si dudukan lampu tembak. Hanya saja itu kejadiannya 2 kali dan dalam jangka waktu yang berdekatan. Setelah saya sadar, ya udah saya cabut dulu, sempet saya cabut itu si lampu tembaknya, dan gak pernah bocor lagi sampai sekarang. Akhirnya kan wah berarti bener gara-gara si lampu tembak. Nah yang sekarang kita gunain itu posisinya ngikut ke dudukan plat nomor yang di depan. Cuman kekurangannya ya kayak tadi kalian lihat di video, itu susah untuk ngesimetrisin si lampunya, karena pertama itu si dudukannya juga miring, si dudukan si plat nomor depannya itu miring. Jadi ya memang kalau udah miring ya susah kan. Nah yang kedua itu si lampunya itu nggak maksimal karena setengahnya itu terhalang sama si plat nomor. Si plat nomornya kan agak ngejuntai ke bawah gitu. Nah itu jadi ngehalangin. Dan kayaknya sih saya mau ganti lagi, beli lagi. Murah sih, cuman paling 15.000 untuk 2. Nah saya mikirin buat dipasang di depan, tapi belum nemu tempatnya. Mudah-mudahan sih segera. Oke. Nah di sini nih spot razia yang di pertigaan Cikidang. Nah kalau misalkan kalian suka ke Cikidang nih, pengen uji nyali di Cikidang, pengen ngasah skill di Cikidang, silahkan. Tapi sayangi nyawa Anda. Ini udah record udah berapa menit ya? Lumayan lama. Ini memorinya masih kuat gak ya? Tapi sih baterainya tadi sekitar berapa persen ya? 50. Aduh guys, masuk angin guys. Ini gak enakeun. Tuh, sekarang udah jam 10:10. Wow. Awas. Yuk kita salip. Yap. Wah, besok itu hari Senin, kita kerja normal lagi. Semangat. Punya beragam kerjaan, guys. Jadi untuk hari-hari biasa itu kerja di sekolah sebagai staff. Itu dari semenjak lulus. Alhamdulillah. Sering jalan-jalan juga. Terus sampingannya ya kita gini, gerilya ke Bogor, ke Jakarta, Bandung, Cianjur, job desk motret, dan lumayan guys. Nah terus kan karena perjalanannya itu kadang ke yang jauh-jauh, jadi sayang banget kalau misalkan di jalan kita gak dokumentasiin. Alat-alat punya kan, tinggal digaskeun. Akhirnya digaskeun. Nah, bentar ini jangan lebih. Sayang soalnya YouTube udah AdSense.
Ini kuat gak ya sampai rumah ya? Bismillah lah. Tapi ini udah sampai Parung Kuda sih. Bentar lagi kan Cicurug. Cuman wah, ini kalau kalian bisa lihat ya di kamera, debunya bener-bener banyak. Padahal dari pagi itu hujan cerah. Mungkin karena banyak kotoran yang dibawa kendaraan, pas hujan nempel, pas kering jadi debu. Bener gak ya teorinya? Waduh, kita ambil kiri, bisa cuy. Nah, gimana guys? Ini vlog pertama saya juga sambil ngobrol. Pertama kalinya ngobrol panjang di motor ya. Kalau misalkan emang cakep, ya mantap, berarti kita lanjut ke vlog-vlog selanjutnya. Intinya sih vlog kali ini ngebahas hasil dari suara mikrofon si DJI Mic Mini ini. Selebihnya kita ngalir ngidul. Memang kalian dengerin aja suaranya di helm full face. Kondisi si kacanya sekarang tertutup. Kalau tertutup sih lebih merdu karena nggak ada suara angin yang masuk. Oke. Ini mulai padat nih, soalnya ini pintu keluar tol, pintu exit tol Bocimi di Parung Kuda. Nah, sekarang dulu itu titik macetnya itu di Cicurug, Cibadak. Karena gerbang tolnya pindah, sekarang macetnya berubah jadi di Parung Kuda, Cibadak, dan Cisaat. Cicurug juga masih macet sih kalau misalkan di jam-jam tertentu, kayak misalkan jam-jam masuk sekolah. Jam-jam masuk sekolah itu kan berbarengan dengan jam masuk pegawai gitu. Jadi wah, semuanya tumpah. Apalagi besok nih, hari Senin nih. Ntar kita salip dulu. Oke, nice. Tuh, lebih ramai di sini loh daripada di Cibadak. Cibadak kan tadi pada tutup. Ini mah masih lumayan lah. Oh, karena dekat tol. Jadi exit tol dan masuk tol. Oh ya, kalian kalau misalkan setup motovlog itu gimana sih? Yang udah pengalaman boleh komen-komen lah, kita sharing. Atau misalkan punya sebuah trik atau rahasia yang ingin dibagikan. Aduh, bau melati boleh komen-komen. Ini serius, bau melati. Ya udahlah, gimana lagi. Ini ada mobil apa ini? Oh, mobil aspal. Bukan, di sini itu padat, cuy. Mobilnya pada badag-badag. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Ya, santai lah, udah Parung Kuda mah udah deket dah. Ntar kita bisa ambil kanan dikit. Oke. Dikedipin motor, mantap. Ntar masih kosong. Oh, udah bisa. Ini untuk settingan malam ini saya gak apa-apain ya, semuanya full auto dan resolusinya itu di 4K, di 4K. Karena kan sekarang zamannya udah 4K. Biar lebih jernih. Jadi kita pasang 4K. Enak tuh kan, kalau misalkan kelihatan kan konfigurasinya tidak simetris gitu si lampu tembaknya, jadi tidak enak untuk dipandang. Awas guys.
Aduh. Ini kosong. Oke, aman. Thank you. Aduh, jalannya nih. Saya sambil ngomong nih, apakah suaranya apakah masih cakep? Nih kalau misalkan nih sengaja nih ngedabing di rumah nih, paling 5 menit juga suara udah habis. Beda kalau misalkan di sini, karena kan kalau misalkan lagi proses dubbing ya dibagus-bagusin lah, di tag ulang. Jadi apa ya istilahnya lebih terbebani mungkin. Padahal kalau dibanding-bandingin ya lebih lama sambil ngobrol gini lah. Bisa 1 jam kan? 1 jam. Oke, lanjut. Nih, motor touring yang enak sih ketika kemarin lihat-lihat di channel, di harganya yang ya dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak. Itu ada di TVS Ronin. Wow, itu cakep cuy. 225 cc. Tapi harganya bisa di 30-an. Atau misalkan NMAX versi turbo dan Aerox versi turbo. Wah, itu cakep-cakep. Di sini tuh areanya gelap. Jadi kalau nggak nyalain lampu tembak itu ya susah lah, daripada gua yang celaka. Nah, kecuali jalannya, kosong. Kosong sekali di sini. Jalan dulu mereka. Oke. Ya, kita agak buru-buru di sini. Mager juga lama-lama di jalan. Oh ya, emang kalian kalau misalkan perjalanan ke yang jauh-jauh enak berangkat dari malam ya? Emang gak bakalan pada ngantuk gitu pas di jalan? Dulu itu pernah touring itu paling malam di jalan itu berangkat sampai jam 9-an, dan itu udah pada repot cuy, udah pada gak konsen di jalan karena ya memang capek kali. Soalnya kan bawa motornya itu dari siang. Beda kalau misalkan memang startnya benar-benar dari malam gitu, perjalanannya full malam. Ya siangnya dipakai istirahat. Itu waktu ke Pangandaran. Tempatnya enak banget sih, terus jalurnya juga enak. Cuman motornya benar-benar harus sehat, karena ya kalau misalkan jalur Jampang itu kan pemukimannya itu kan mencelang ya. Misalkan di sebelah sini ada, terus kosong lagi, lama ada lagi beberapa kosong lagi. Jadi bahaya kalau misalkan motornya kenapa-napa di jalan gitu, jauh ke bengkel. Ini gelap pisan. Nah, kan kepake lampu tembak kita. Nah, kalau hujan deras di sini langganan longsor, guys. Di Palagan sering bikin macet juga. Soalnya kan nggak ada alternatif lagi gitu buat mobil. Jadi mau tidak mau. Kasih dulu
menakutkan, nyalip ketika belok itu. Apalagi gak kelihatan kayak gini. Ya sok aja. Nah baru enak. Oke, salib 1, salib 2. Nih jalannya jelek apa? Aman cuy. Bentar lagi kita masuk ke Cicurug. Hore. Kamera masih aman sih di sini, masih record dengan baik, tidak ada notifikasi overheat. Nah, gak tahu kalau siang sih saya gak berani record. Sejam aja kayaknya gak berani, karena kan di rumah aja kalau misalkan saya record sendiri itu udah panas, apalagi kalau misalkan ditambah udara dari luar gitu. Takut overheat kan, bahaya. Wih, enak cuy. Bisa agak digaspol. Nah, kalau misalkan kalian ke Bogor, kalian juga bisa masuk nih. Kalau misalkan kalian dari arah Sukabumi itu masuk lewat ke kanan sini. Nah, atau misalkan kalian dari Bogor juga bisa nanti keluarnya di sini. Kalau ke Sukabumi nggak mau lewat jalur utama gitu, pengennya lewat alternatif, ya ke situ aja. Cuman ya nambah jauh. Santai. Wih, lampunya enak cuy ya tak. Waduh. Sepertinya ntar kita santai dulu di sini. Aman guys ya. Nih sekarang kita bayangin nih pakai si DJI mic ini ketika hujan. Kita belum nyobain ya. Aduh. Tapi harusnya sih aman, karena kan si kameranya itu udah waterproof. Jadi gak usah dipasang apa-apa lagi. Ya udah aja kayak biasa itu, paling tinggal si mikrofonnya aja aman gak anti air. Cuman kan kalau misalkan helmnya full face itu ketolong lah, ketika ditutup itu gak basah, cuman ketika dibuka ya ada resiko air masuk. Sepertinya pulang dari suatu tempat mungkin. Kayak sporty. Wih, gelap sekali. Kita nyalain cahaya dunia. Nah, kita matiin lagi. Pasti silau. Ini kayaknya sampai rumah sih
harus langsung kalau di saya tuh bahasanya itu di baluran. Di baluran itu dipakein minyak kayu putih lah ke seluruh tubuh biar anginnya keluar, soalnya udah kembung. Nah, ciri khas Cicurug macet. Ntar kita harus ekstra hati-hati di sini. Ditambahkan si jalan di tengahnya itu nggak rata, jadi kita nggak bisa banting stang sembarangan gitu. Bisa-bisa ya terguling lah. Wih, kok orang-orang pada berani apa sih namanya, dibelokan pada nyalip. Nah, kecuali kan kalau misalkan udah ketahuan gini kosong, baru enak buat nyalip. Kita jauh-jauh dari Sukabumi kota ke kampung halaman Cicurug, macet, ketemu macetnya di Cicurug. Nah, ini nih biasanya titik macet pertigaan Cidahu. Nah, kita bisa salip nih. Oke, pelan-pelan aja tuh. Di sini zona rame soalnya. Oke guys, aman. Aduh. Ntar ini si kameranya agak terbawa angin kayaknya tadi, jadi menghadap ke atas dikit. Kita baru kecek barusan. Nah, akhirnya tiba di Cicurug. Masih sekitar ya 10 menitan lah sampai rumah. Tuh kan, woi, kalau kalian lihat di depan nih, mobil muatan doang kalau malam. Pokoknya setelah jam 7 lah, muatan pada keluar. Jadi harus hati-hati. Soalnya nggak sedikit kasus kecelakaan juga. Oke, udah 10% ya. Jadi sepertinya kita matiin aja sih kameranya.